Pernah nggak sih kamu ditanya tentang tujuan hidup? Atau kira-kira kalau misalnya pernah, kapan terakhir kali kamu ditanya tentang tujuan hidup atau rencana masa depan kamu dan sebagainya? Hai, selamat malam. Kembali lagi dengan aku, Titik Kala. Semoga teman-teman dalam keadaan yang oke, baik, dan siap duduk sama aku di sini ngobrol-ngobrol bareng lagi. Jadi soal tujuan hidup ya, atau rencana ke depan. Kadang aku tuh sering banget dengar orang-orang bilang bahwa hidup itu harus jelas, harus terencana. Padahal kan kita lagi tidak hidup di buku panduan ya. Kita hidup di detik yang tidak bisa diprediksi, di perasaan yang kadang nggak mau nurut logika. Ya nggak sih? Kita itu sering banget menahan sesuatu nggak sih? Menahan rasa ragu, menahan perasaan takut, rasa kecewa, rasa sedih. Sampai kadang nggak sadar kalau saat kita merasakan dan sering menahan itu tuh bikin tangan kita itu gemeteran atau dada itu terasa berat. Bahkan kadang kita pengen nangis tapi kita sendiri yang mencegah gitu loh. Iya kan? Paham banget sih. Dan aku mau tahu kamu satu hal, bahwa semua yang kamu rasakan itu benar-benar tidak apa-apa, semua itu masuk akal dan sangat manusiawi. Kamu tidak salah karena tidak tahu harus bagaimana. Kamu tidak salah hanya karena kamu takut. Kamu tidak salah karena pingin mundur suatu waktu, walau logikanya bertolak belakang. Walau logikamu justru bilang harus maju. Coba bayangin kita lagi duduk bareng nih ya, kita duduk berdekatan. Aku gak ngomel, aku gak akan nyuruh kamu cepet-cepet mengerti hidupmu sendiri. Aku cuma pengen menemani kamu, mengambil jeda, bernapas, menemani kamu menerima semua yang sedang kamu rasakan. Tentu saja ada bagian dari dirimu yang marah. Marah karena dunia tidak sesuai dengan ekspektasi. Marah karena banyak orang lain tidak mengerti diri kamu. Marah karena kamu harus selalu berjuang sendirian. Dan aku juga tahu ada bagian lain yang sedih. Sedih karena kehilangan. Sedih karena kamu susah sekali untuk jujur. Sedih karena ternyata kadang kamu gak cukup kuat untuk menghadapi semua perasaan yang datang bersamaan. Semua itu normal, bahkan lebih dari wajar. Itu tanda kamu masih hidup, masih merasakan, masih punya hati yang peduli. Ayo kita bareng-bareng tarik nafas lagi. Kita rasakan udara yang masuk ke paru-paru kita, perlahan. Lalu keluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasakan tubuhmu. Rasakan ketegangan yang mungkin kamu simpan selama berhari-hari. Aku tahu itu berat. Tapi kamu mau tahu, kamu gak sendiri. Ada aku, ada orang-orang lain yang menyayangi dan peduli. So, kamu harus yakin bahwa kamu tidak sendirian. Tentu saja menerima rasa tidak pasti itu seperti belajar menari dalam kegelapan. Kamu hampir tidak tahu langkahmu benar atau salah, tapi kamu tetap bergerak. Kadang langkahmu ragu, kadang tersandung, kadang berhenti sama sekali. Tapi ingat ya, setiap napas yang kamu ambil, setiap detik yang kamu jalani, itu tanda bahwa kamu masih ada. Itu berarti kamu sedang belajar pelan-pelan, belajar menghargai dirimu sendiri, belajar menerima ketidakpastian, belajar kecewa bahwa meski gak jelas, kamu akan tetap bisa melangkah. Tentu kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang kan, gak perlu punya jawaban atau kepastian saat ini juga. Kita hanya perlu merasakan dan menerima bahwa semua perasaan itu bagian dari diri kita.
Bahkan yang bikin kita takut atau sakit itu bagian dari perjalanan dan tidak harus diabaikan. Kalau misalnya suatu saat kamu merasa berat lagi, kita bisa membayangkan. Jadi malam ini segitu aja. Semoga apapun yang membuat teman-teman merasa berat segera menemukan titik terang. Semoga lebih ringan lagi. Dan teman-teman harus selalu sehat. Dan teman-teman harus percaya bahwa semuanya akan berlalu. Terima kasih ya karena sudah duduk bareng aku hari ini. Karena mau jujur walau cuma sedikit, tidak apa-apa. Kita sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama juga akan lebih ringan lagi. Jadi aku Titik Kala dan senang kamu datang lagi. Sampai jumpa lagi. Say goodbye dari aku. Bye.